baik sahabat tani, di sini yang kita mau buat yaitu pupuk N, P, dan K. Dan yang pertama yang kita buat yaitu pupuk N, dan bahan yang pertama kita siapkan yaitu daun. Dan di sini kalau di daerah kita itu biasa disebut daun gamal. Nah, daun gamal ini yang bisa kita ambil yaitu daunnya ini untuk kita jadikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan pupuk N-nya itu. Jadi caranya itu kita ambil daun yang masih hijau untuk kita ambil. Kenapa kita pilih daunnya? Karena salah satu unsur yang di dalam daun itu kan adalah nitrogennya cukup tinggi, makanya pupuknya N-nya itu kita ambil dari daun untuk dijadikan pupuk. Caranya kita ambil daun, setelah itu daun yang kita ambil kita dicacah sekecil atau sekecil-kecilnya untuk diisi di dalam wadah yang kita sudah siapkan, yaitu wadah yang berukuran 60 liter. Jadi daun yang nanti kita cacah itu sejumlah, atau yang di sini kan kita tidak pernah menimbang, tapi ukurannya itu setengah dari wadah ini, yaitu yang kita untuk pembuatan pupuk N-nya itu. Jadi proses untuk cacahnya itu kita langsung saja dicacah sedemikian begini atau sekecil-kecilnya sampai hancur. Kenapa kita cacah sekecil-kecil begini? Supaya pada saat proses pembuatan pupuk cepat atau proses pemasakannya itu cepat lunak atau cepat hancur. Oke, setelah dicacah sekecil atau sedemikian kecil rupa begini, lalu kita siapkan wadah itu, lalu kita masukkan di dalam wadah yang kita sudah siapkan, yaitu setengah dari ember ini. Setelah daun yang kita sudah cacah diisi di dalam wadah dan setengah dari wadah ini, lalu kita isi air seperempat dari wadah ini, lalu kita masukkan mikroba untuk proses pemasakannya itu. Setelah bahannya kita sudah dimasukkan dalam wadah, tahap selanjutnya itu kita melakukan pengisian air sama bahan mikroba. Tahap selanjutnya untuk kita melakukan yaitu pupuk P. Dan di sini pupuk P yang kita mau diambil bahan-bahannya itu batang dari tanaman melata. Contoh kecil ini bahan-bahannya itu tanaman yang biasanya melata atau menjalar di pohon-pohon. Dan salah satu tanaman yang kita mau diambil yaitu batang-batangnya itu yang cepat lunak. Jadi proses pengambilannya itu kita pisahkan daun sama batangnya itu. Oke, baik, di sini setelah kita mengambil daunnya, lalu kita pisahkan dengan batangnya itu. Dan batangnya ini kita yang harus lakukan yaitu mencacah atau memotong sekecil, lalu kita isi dalam wadah yang kita sudah siapkan yaitu ukuran 60 liter. Jadi bahan-bahan yang kita siapkan itu sebanyak setengah dari wadah yang kita sudah siapkan ini. Dan selanjutnya kita melakukan
pencacahan batang yang kita sudah siapkan ini. Oke, baik, setelah kita sudah mencaca ukuran sekecil ini dan kita masukin dalam wadah yang kita sudah siapkan. Oke, setelah wadahnya sudah terisi, lalu kita menutup dan melakukan pengisian air dan mikroba. Oke, tahap selanjutnya di sini kita melakukan pupuk Nusantara. Salah satu bahan yang kita siapkan di sini yaitu bunga dari tanaman kirnyo. Selain bunga, tanaman yang lain atau yang bisa kita ambil untuk dilakukan sebagai pupuk yaitu bisa dari buah-buahan, contoh kecil dari buah atau buah pisang atau buah kelapa muda. Yang kita ambilnya itu kelapa muda, kulitnya atau serabutnya itu kita jadikan sebagai pupuk K. Tapi di sini yang kita ambil di sini itu bunga daripada tanaman kirnyo itu. Dan cara pembuatannya yaitu bunga yang kita ambil kita melakukan dengan cara yaitu dicaca. Oke, baik, setelah bahan-bahannya kita selesai dicaca, lalu kita masukin dalam wadah yang kita sudah siapkan. Dan untuk jumlah yang kita mau buat dalam pupuk K atau ukurannya setengah dari wadah yang kita sudah siapkan ini. Oke, tahap selanjutnya setelah wadah sudah terisi setengah dari wadah ini, tahap selanjutnya kita melakukan pengisian air sama mikroba. Oke, baik sahabat tani, setelah bahan-bahan dari pupuk N, pupuk P dan pupuk K kita sudah mengisi dalam wadah, tahap selanjutnya itu kita melakukan pengisian air dengan mikroba. Dan air yang kita isi yaitu kita sisihkan 1/4 untuk mikroba. Tahap selanjutnya kita melakukan pengisian air. Oke, setelah pengisian air di wadah bahan pupuk N sudah cukup, lalu selanjutnya itu kita pengisian air di pupuk P atau pupuk fosfat yang kita sudah siapkan bahannya itu. Oke, untuk ukuran air untuk pupuk P itu sama seperti dengan pupuk N yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu wadah yang kita sudah siapkan ini komposisi airnya itu kita sisakan 1/4 untuk kita isi mikroba. Setelah air yang terisi sudah cukup, lalu tahap selanjutnya itu kita pemindahan pengisian air di pupuk K. Dan untuk pupuk K juga takaran air juga sama seperti tahap pupuk N sama pupuk P. Setelah pengisian air sudah cukup, tahap selanjutnya yaitu kita melakukan pengisian mikroba.
Oke, baik sahabat tani, setelah kita melakukan pengisian air, tahap selanjutnya itu kita melakukan pengisian mikroba di wadah atau wadah yang tadi kita sudah isi air sama bahan-bahannya itu, dan sesuai takaran yang tadi kita sudah bicarakan, yaitu 1/4 dari ember 16 ini, tapi di sini kita diukur sama wadah atau toples, jadi 3/4 dari wadah ini. Tahap selanjutnya kita langsung masukkan mikrobanya di dalam. Pupuk N, pupuk P, dan pupuk K itu 21 sampai 23 hari itu kita sudah bisa digunakan untuk proses pemupukan. Dan setelah mikrobanya sudah kita campurkan, lalu tahap selanjutnya itu kita tutup dan kita simpan di tempat yang dingin. Tahap selanjutnya itu kita melakukan pencampuran bahan mikroba di pupuk P, yaitu bahan-bahan yang tadi kita sudah siapkan, yaitu batang dari tanaman melata. Oke, kita langsung saja pencampurannya. Oke, setelah kita melakukan pencampuran, kita melakukan tahapnya itu kita menutupnya dan kita menyimpan di tempat yang teduh. Dan tempat yang teduh juga kita masa penggunaannya itu 21 sampai 23 hari itu kita sudah bisa digunakan untuk pemupukan. Tahap selanjutnya itu kita melakukan pengisian mikroba di pupuk kandungan K yang tadi kita sudah sempat pengisian air, dan tahap selanjutnya tahap terakhir yaitu pengisian mikroba. Dan di sini setelah kita melakukan pengisian mikroba di wadah yang tadi sudah terisi air sama bahan-bahan bunga atau buah yang kita sudah isi, tahap selanjutnya kita melakukan penutupan dan kita menyimpannya di tempat yang teduh selama 21 sampai 23 hari. Itu kita sudah bisa digunakan untuk pemupukan tanaman. Oke, selanjutnya kita bisa melihat pupuk NPK yang kita sudah buat dan sudah jadi. Oke, baik sahabat tani, di sini kita langsung lihat pupuk N yang kita sudah buat dan sudah jadi, dan kita sudah bisa aplikasikan di tanaman. Inilah bentuk pupuk N selama 21 sampai 23 hari. Dan pupuk yang kita buat ini sudah sampai atau umurnya sudah 1 bulan proses pembuatannya. Jadi di sini pupuk N yang kita buat, takaran atau komposisi yang kita gunakan dalam tanaman atau penyemprotan yaitu 1 liter berbanding 1 tangki atau 16 liter. Selanjutnya kita juga melihat pupuk P yang kita buat dan hasilnya kita sudah bisa gunakan atau sudah aplikasikan. Ini batang-batang dari tanaman melata yang kita jadikan sebagai pupuk P, dan takarannya juga atau komposisinya juga sama, yaitu 1 liter berbanding 16 atau 1 tangki. Itu yang kita aplikasikan ke tanaman. Dan untuk kita bisa tahu pupuknya sudah jadi, yaitu kita lihat dari
warnanya atau baunya yang tajam atau yang pengap begitu, itu kita sudah bisa digunakan jadikan pupuk. Oke, baik, tahap selanjutnya itu kita melihat pupuk K yang kita sudah buat. Yang di sini pupuk K yang kita buat yaitu bahan-bahannya kita buat dari serabut kelapa muda, itu yang kita jadikan sebagai pupuk K. Dan kalau untuk pupuk K, kalau bahan-bahannya yang kita biasa gunakan buah-buahan, tanda jadinya pupuk itu kita bisa melihat ada banyak belatung atau baunya yang tajam dan warnanya yang keabu-abuan, itu kita sudah bisa aplikasikan ke tanaman. Dan takarannya juga sama seperti pupuk N dan pupuk K yang tadi kita jelaskan, yaitu 1 liter dia berbanding 16 liter air atau 1 tangki air, itu kita aplikasikan ke setiap tanaman. Tergantung dari waktu pemupukan, yaitu kita mau menggunakan pupuk P atau pupuk K, komposisinya itu kita bisa atur. Misalnya pupuk P nya setengah atau pupuk K nya setengah, tergantung dari masa pemupukannya itu. Oke, baik, demikianlah tahapan pembuatan pupuk Nusantara. Dan bagi teman-teman yang bisa atau kemauan untuk mencoba pembuatan pupuk ini dengan bahan-bahan yang di sekitaran tempatnya, bisa melakukan proses pembuatan pupuk Nusantara ini.